Pemirsa, masih bersama iNews Pagi dengan saya Arlisa Hadi, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pelaku curanmor sembunyi dalam lemari ketika digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Istri pelaku sempat mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Borong Palala, Kecamatan Palatasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di dalam lemari. Sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas menggeledah rumah dan berhasil meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Toko penjual obat terlarang berkedok warung kelontong digerebek warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penjaga toko yang tidak terima digerebek menyerang balik warga dengan senjata tajam. Kericuan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan, Kampung Blendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu keresahan warga dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang gerah melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan. Makanya karena ada suatu hal tadi, ada reaksi dari yang dagang di sini, yaitu menggunakan sajam. Jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi ke lokasi dan bisa meredam emosi massa. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimer dan dibawa ke kantor polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. 5 rumah warga di kawasan Gandaria Utara, Jakarta hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan bedeng pekerja proyek bangunan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Petogogan 1, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Jumat sore. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga. Bahkan sempat terdengar 7 kali ledakan dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisasi dan memadamkan api. Ada 4 total, 5 belakang 5. Kurang lebih 5 Bang ya. Sempat ada ledakan-ledakan misalnya? Ada dari satu rumah pertama kebakaran. Terus lanjut ke rumah kedua, rumah ketiga. Berapa kali ledakan Bang? Ada 7 kali ledakan Bang ya. Sementara itu, kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Kobaran api terus membakar bedeng proyek yang terbuat dari material semi permanen. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan material bangunan. Upaya warga memadamkan kobaran api tidak berhasil karena dilakukan secara manual dan diakibatkan kuatnya tiupan angin dengan leluasa menghabiskan bangunan dan isinya. Besarnya kobaran api di lokasi kejadian membuat panik masyarakat Pagedangan yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran. Warga menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Kuat dugaan kebakaran diakibatkan puntung rokok yang dibuang sembarangan karena pekerja semuanya perokok. Dikasih puntung rokok ataupun korsleting listrik. Oh gitu. Terus ketahuan tuh langsung tiba-tiba gede aja. Ketahuan udah tiba-tiba udah asap. Posisinya udah nggak ada orang, kalau ada orang. Api akhirnya dapat dipadamkan. Meskipun tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun 3 lokal bedeng yang terbakar ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata, truk bermuatan cairan kimia dan sebuah mobil minibus terjadi di ruas tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya membuat cairan kimia tumpah ke jalan, kecelakaan juga mengakibatkan supir truk terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 438+100 arah Jakarta, di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Saat di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari arah belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah ke jalan. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintas juga sudah lancar kembali. Tidak ada masalah dengan dalamnya. Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media luar. Media Italia mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih skuad Garuda. Ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media luar. Kali ini media asal Italia Tuttosport mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih kepala tim. Menurut laporan yang dirilis 30 Desember 2024, PSSI ingin mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan pelatih skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong. Langkah itu dilakukan seiring upaya PSSI membangun tim dengan kualitas lebih tinggi. Langkah pergantian pelatih asal Eropa ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan terhadap Shin Tae-yong. Meski telah diperkuat pemain berkualitas, gaya permainan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu dianggap masih kurang memadai. Media Italia itu juga menyoroti bahwa pendekatan Shin Tae-yong terlalu fokus pada aspek fisik dan kecepatan sehingga dinilai tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI belum memberikan keterangan.
Namun andai informasi ini benar, pelatih baru itu diharapkan sudah memimpin timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ya pemirsa, terima kasih. Masih di iNews Pagi. Arus balik libur tahun baru Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diramaikan oleh pemudik hingga Jumat malam. Lebih dari 37.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api, baik yang turun di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir maupun stasiun lain. Selain penumpang yang balik, masih nampak banyak calon penumpang yang akan berangkat dari Jakarta dan akan kembali ke daerah asalnya setelah mudik di Jakarta atau yang baru akan mudik dan berlibur. Lebih dari 15.000 calon penumpang melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun stasiun lain di Jakarta. Sedangkan yang berangkat dari Stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang. Sementara itu pemirsa, momen arus balik libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek mulai terlihat ramai lancar. Sampai Jumat malam belum adanya kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Hingga Jumat malam belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Namun, jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian bekerja sama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, dan kontraflow. Pemirsa, arus balik libur Nataru ini masih berlangsung dari berbagai daerah, dan untuk mengetahui informasi terkini, saya sudah terhubung dengan rekan-rekan dari Hamzah, yaitu di rest area kilometer 19 Cikampek. Ada rekan Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan ada Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kita akan ke Amrina Rida terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi Amrina, apakah sudah terlihat banyaknya pemudik yang datang ke Jakarta, Rina? Wah, ini meskipun masih pagi begitu ya, kalau kami melihat situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi ini di hari keempat pasca pergantian tahun baru 2025 ini nampaknya masih ramai ataupun juga sudah cukup ramai, dipadati ataupun juga diramaikan oleh penumpang. Aktivitasnya banyak sekali, ada penumpang yang baru saja tiba di Jakarta usai melakukan perjalanan dari berbagai kota, dan juga ada beberapa penumpang yang baru akan berangkat. Nah, juru kamera kami Ahmad Putra Pamungkas akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen. Ini adalah situasi terkini di area pintu gate yang nampaknya memang cukup lengang karena baru saja tadi beberapa waktu yang lalu terlihat ada banyak penumpang yang baru saja masuk ke pintu keberangkatan, pintu gate 1 untuk nantinya berangkat menggunakan kereta Fajar Utama Solo menuju ke area Solo, Jawa Tengah. Tadi kalau misalnya beberapa menit yang lalu ini situasinya cukup ramai, cukup padat begitu, dan dikarenakan sekarang para penumpang sudah pada masuk, makanya cukup lengang begitu, dan nanti akan ada keberangkatan lagi sekitar pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya keberangkatan, kalau sekarang memang sudah masuk arus balik libur tahun baru 2025 yang tadi juga cukup ramai ataupun juga berdatangan. Ini adalah para penumpang yang berdatangan ataupun tiba di Stasiun Pasar Senen usai melakukan perjalanan begitu. Dan informasi yang kami dapatkan berdasarkan data yang kami himpun dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, di momen arus balik libur tahun baru 2025 ini ataupun hari keempat
pada hari ini diperkirakan ada lebih dari 35.000 penumpang yang menggunakan kereta tiba di Jakarta usai melakukan perjalanan dari berbagai kota. Di mana 35.000 penumpang ini berasal dari kota-kota yang memang menjadi favorit ketika mudik, diantaranya adalah Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Surabaya hingga dari kota Malang. Meskipun untuk angka pada hari ini cukup tinggi mencapai 35.000, namun untuk tren jumlah penumpang beberapa waktu ini, terutama penumpang yang tiba di Jakarta ini terus menurun, Alista, di mana kalau dibandingkan dengan puncak arus balik pada tanggal 2 Januari 2025 lalu yang mencapai 43.000, lalu dibandingkan pada kemarin tanggal 3 Januari yang mencapai 37.000, maka hari ini memang hanya mencapai 35.000, yang artinya setiap harinya ini ada tren penurunan jumlah penumpang. Walaupun apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini untuk jumlah penumpang masih cukup tinggi. Tidak hanya jumlah penumpang yang tiba di Jakarta yang cukup tinggi, namun untuk jumlah penumpang yang berangkat, seperti yang saya sampaikan tadi, juga masih cukup ramai. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ini sekiranya pada hari diperkirakan ada lebih dari 17.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Dan jumlah ini pun juga masih bisa bertambah, Alista dan juga pemirsa, dikarenakan untuk tiket ini penjualannya masih terus berlangsung hingga kini begitu. Memang kalau misalnya kita melihat begitu ya, dan juga kami melakukan perbincangan dengan jumlah penumpang, mereka yang baru berangkat pada hari ini terbagi menjadi dua kategori. Baik itu mereka yang baru saja ataupun baru bisa berlibur karena baru mendapatkan cuti, atau mereka yang sebelumnya mudik ke Jakarta lalu baru akan memutuskan kembali untuk ke tempat perantauan masing-masing pada hari ini. Jadi memang cukup ramai juga dari penumpang yang baru akan berangkat. Nah, informasi penting bagi pemirsa ataupun juga bagi masyarakat yang berencana untuk membeli tiket untuk keberangkatan dari area Jakarta, baik itu untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, ataupun juga stasiun-stasiun lainnya di Jakarta, terutama di area PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, masih tersedia lebih dari 60.000 tiket, yang mana untuk ketersediaannya dan juga harganya bisa langsung dicek di platform ataupun juga aplikasi pihak ketiga lainnya atau di website KAI Akses. Dan tentunya himbauan bagi semua calon penumpang yang baru akan berangkat, mengingat untuk hari ini dan juga esok hari ini jumlah penumpang ataupun juga di stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai. Tentunya dihimbau bagi para calon penumpang untuk berangkat jauh lebih awal, dikarenakan untuk masuk pintu keberangkatan ini pun juga masih harus mengantri, masih harus mencetak kartu juga, sehingga dihimbau untuk berangkat jauh lebih awal agar tidak terlambat. Dan tentunya bagi yang membawa barang bawaan dihimbau untuk terus menjaga barang bawaan agar tidak hilang ataupun juga tertukar dengan penumpang lainnya. Sementara demikian untuk situasi di area stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda, Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya, Amrina. 35.000 penumpang sudah datang ke Jakarta dan kurang lebih sekitar 16.000–17.000 penumpang justru baru akan meninggalkan Jakarta. Baik, sekarang kita akan beralih ke Hamzah dari rest area kilometer 19 Cikampek. Selamat pagi Hamzah, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terlihat kenaikan volume kendaraan menuju ke arah Jakarta? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di kilometer 19 tepatnya di tol Jakarta Cikampek arah menuju Jakarta ini masih terpantau ramai lancar. Kami memantau tidak ada ketersendatan maupun antrian dari kendaraan yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek kali ini. Kami juga memantau bahwa sejak tadi tidak ada rekayasa lalu lintas baik kontraflow yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga. Pengendara yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini adalah beberapa pengendara yang melintas di gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Barat, serta pengendara yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah yang ada di Jawa hingga ke Jawa Timur. Kami juga dapat informasikan bahwa masa puncak arus balik ini terjadi di tanggal 1 hingga 2 Januari 2025, di mana lalu lintas kembali ke arah Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek ini sebanyak sekitar 86.000 lebih kendaraan sudah melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, untuk lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui gerbang tol Kaliurip Utama Jalan Tol Cipularang ini sebanyak sekitar 79.000 kendaraan lebih melintas menuju ke arah Jabotabek. Selain itu, untuk total dari kedua gerbang tol utama tersebut sebanyak sekitar 165.000 kendaraan lebih
melintas ke arah Jabodetabek. Jumlah ini meningkat sebesar sekitar 57% dari lalu lintas normal biasanya. Kami juga ingin menyampaikan himbauan bahwa untuk para pengendara yang melintas di arah Jalan Tol Jakarta Cikampek ini untuk selalu mengecek kendaraan pribadinya. Selain itu untuk selalu mengecek kesehatan dan bisa memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang Jalan Tol Jakarta Cikampek ini di dalam momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Hamzah, kurang lebih sekitar 79.000 kendaraan sudah mulai memasuki Jabodetabek. Baik pemirsa, kita akan bergabung ke Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat pagi Eris, dari pemantauan Anda apakah sudah banyak pemudik ini yang tiba di Ketapang, Banyuwangi? Eris. Ya, selamat pagi Elista dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Pelabuhan SJP Ketapang, Banyuwangi. Dan memang lalu lalang kendaraan yang baru keluar dari kapal masih terus berlalu. Dan memang hingga saat ini dari Pelabuhan Gilimanuk maupun dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk terus terjadi untuk arus balik Nataru ini. Dan memang di belakang saya juga memang terlihat sedikit lenggang karena memang dari kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk masih tertahan di area parkir untuk menunggu bongkar kapal dari dermaga. Dan analisa saya dari catatan yang sudah saya terima dari 24 jam terakhir, dari kendaraan dari Pelabuhan Gilimanuk yang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tercatat sebanyak 30.000 lebih penumpang yang sudah diseberangkan dan sudah tiba di Pelabuhan Ketapang dengan didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi yang tercatat masing-masing lebih dari 3.000 unit. Dan begitu juga dari Pelabuhan Ketapang yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk juga sudah tercatat sebanyak 18.000 penumpang yang sudah diseberangkan dengan mengendarai kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi tercatat lebih dari 2.000 unit. Dan memang untuk hari ini banyak dari kendaraan yang utamanya dari ekspedisi dan juga bis datang juga sehingga juga sempat terjadi kepadatan di area parkir. Demikian Alisa. Baik, terima kasih banyak informasinya Eris Utomo. Kurang lebih 30.000 penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk sudah tiba di Ketapang dan juga kurang lebih ada 18.000 penumpang yang baru hendak ke Gilimanuk. Sebelumnya ada rekan Hamzah di rest area kilometer 19 dan juga ada Amrina di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arus balik Nataru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang, baik yang akan kembali ke tempat tujuan asal ataupun yang kembali ke Jakarta. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Ribuan pengguna transportasi udara ramai di area pintu kedatangan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Kebanyakan para penumpang pesawat merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur panjang Nataru di kampung halaman dan liburan di sejumlah kota besar. Mereka memilih kembali lebih awal untuk bersiap melakukan aktivitas pada Senin mendatang. Menurut Asisten Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, pada hari H+2 libur pergantian tahun hari ini, tren peningkatan arus balik libur Nataru mengalami peningkatan menjelang akhir pekan. Pada hari ini sebanyak 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 85.138 orang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau naik sekitar 10% dibanding hari biasa. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.093 penerbangan. Memang hari ini kita melihat bahwa selama periode Nataru ini menjelang berakhir sehingga mereka mulai kembali lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami prediksi di Jumat Sabtu Minggu ini adalah akan mencapai puncak di masa arus balik ini. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga tiket pesawat sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca libur tahun baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta Jumat kemarin sore ini terpantau ramai pemirsa. Puncak arus balik di stasiun Yogyakarta sendiri telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di Stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jalan-jalan ke Kota Bogor tidak lengkap sepertinya kalau tidak kulineran nih, Camar nih. Iya, betul sekali ya. Di Kota Hujan ini salah satunya yang menjadi favorit adalah kuliner Tempo Dulu Bogor seperti toge goreng dan juga laksa ya. Jadi lapar nih. Iya, setelah ini kita coba. Bogor punya banyak kuliner khas. Di antaranya ada laksa dan toge goreng. Sayangnya, kuliner berbahan dasar sayur toge ini sudah jarang ditemui. Tapi, sebuah warung di depan Polsek Cibungbulang Bogor masih menjual kuliner ini. Laksa diracik dari toge, ketupat, tahu, oncom merah, dan daun kemangi. Kemudian diguyur kuah kuning khas beraroma rempah. Kemudian ditaburi bawang goreng. Kalau toge goreng, diracik dengan toge dan ketupat, lalu disiram dengan tauco dan rempah khas. Untuk menikmati kelezatan laksa dan toge goreng, konsumen hanya perlu bayar Rp15.000 per porsi. Pemilik warung laksa dan toge mengaku bisa menjual lebih dari 100 porsi per hari. Tunggu apa lagi? Nikmati kelezatan laksa dan toge goreng di kawasan Jalan Raya Cibungbulang Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.